Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan beberapa pasal pada pagi ini. Dari pasal yang ke-44 ada cerita bangsa yang tertindas. Satu kondisi yang kita baca di pasal yang ke-44, bagaimana orang-orang yang berada di dalam tekanan-tekanan. Keadaan yang disebutkan ayat yang ke-10, Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama kami. Engkau membuat kami mundur. Dan orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah, olok-olok, cemooh. Engkau membuat kami menjadi sindiran. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan noda dan malu menyelimuti mukaku. Semua ini ayat 18 telah menimpa kami. Ketika Allah lepaskan tangannya dan tidak menjadi bagian kehidupan kita. Ketika hidup ini tanpa tangan Allah, ketika kita berada di dalam keadaan tanpa Allah, maka saudara baca betapa kita hanya sebagai bahan cemooh orang. Ketika tidak ada Tuhan beserta kita, beraninya hidup tanpa Allah sama dengan melepaskan kehidupan hanya untuk perkara-perkara yang jahat. Ketika tidak ada Allah menyertai kita, satu teriakan yang panjang diteriakan oleh Yesus di atas kayu salib, bukan karena punggung yang hancur, bukan karena wajah yang dicabut-cabutnya, kata di dalam Yesaya, bukan karena mahkota duri di kepala Yesus, atau ketika paku menembus tangan dan kakinya. Tetapi Yesus berteriak ketika dia merasakan Bapa tinggalkan dia. Keadaan yang tertindas bukan karena ada tekanan, ada benda berat, ada salib yang begitu menekan, tetapi keadaan yang paling menekan kehidupan Yesus adalah ketika Bapa meninggalkan dia. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Bapa tinggalkan Yesus? Terjadi ketika Yesus minum cawan yang disodorkan kepadanya. Sebagai anak Allah, Yesus melihat dengan jelas apa yang akan dialami. Mulai dari Taman Getsemani sampai ke salib, dia lihat semua karena dia anak Allah. Dia tahu bagaimana dia akan ditinggalkan teman-teman, sahabat-sahabat yang selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama.
Dia lihat ketika tidak seorang muridnya bersama dia pada penjara, ke penjara, di muka pengadilan. Dia lihat semua. Dia lihat ketika cambuk mulai membuat punggungnya hancur. Dia lihat berapa tangkai cambuk itu dibuat dari tali-tali besi yang berujung paku bengkok. Dia lihat. Dia juga lihat bagaimana orang sedang menganyam mahkota duri. Semua dia lihat. Tapi satu hal yang dia tidak dapat tahan ketika dia melihat semuanya menjadi gelap. Ketika Bapa tinggalkan dia. Ketika Allah berpaling dan Yesus minum cawan yang disodorkan malaikat, dan isinya adalah dosa isi dunia. Semua dia tahu, dia lihat. Hingga dalam doanya Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, lakukan cawan ini daripada. Karena dia tahu, ketika dia minum cawan dosa itu, apa yang akan dialami, dia sangat tahu. Dia minum cawan dosa yang di dalamnya berisi seluruh dunia, dosa seluruh dunia. Dan pada waktu dia minum cawan itu, dia hilang kekuatan. Bukan karena beratnya dosa yang dipikulnya saat itu. Kata Korintus berkata, ia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa itu diselamatkan. Dia tahu, tapi dia tidak mampu untuk menolak kehendak Bapaknya. Ingin Bapa katakan, kalau bukan kamu, siapa yang akan pikul dosa dunia ini? Dan kalau tidak dia mau pikul dosa dunia, berarti semua karya penyelamatan Allah gagal. Inilah yang membuat Yesus berada di dalam tekanan yang sangat berat. Yesus tidak pernah ingin melihat ada satu kegagalan dari Bapaknya. Tapi kalau dia minum cawan ini, berarti itu adalah kegagalan seluruh dunia. Dan manusia tetap hidup di dalam belenggu. Kata di dalam ayat tadi, engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma. Kalau tidak diambil sikap Yesus mengambil cawan adalah untuk ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kalau tidak diambil oleh Yesus, peran ini tidak diambil dalam sebuah sinetron atau layar lebar, itu ada aktor-aktor yang punya bagian-bagian cerita. Ada pada bagian yang mana, aktor ini pada bagian mana, aktris ini pada bagian mana, pemain latarnya di bagian yang mana.
dipenggal-penggal, ada di dalam bagian skenario yang sudah dibuat. Dan skenario yang disodorkan kepada Yesus adalah skenario ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kalau bukan Yesus yang ambil bagian ini, lalu siapa lagi? Dan kalau tidak diambil, maka tetaplah kita menjadi orang-orang yang terbuang. Skenario ini disodorkan oleh Bapa. Ini nanti peranmu akan begini. Dan kalau kamu ambil peran ini, maka manusia itu bukan menjadi bangsa yang tertindas lagi, tapi bangsa yang berkemenangan. Sekarang tergantung kamu. Kamu mau terima peran ini? Peran pengganti manusia untuk menjadi manusia yang bangkit, manusia yang hidup. Manusia yang dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, atau kamu biarkan mereka. Tergantung dari kamu. Ada peran-peran yang lain. Iblis dalam perannya sebagai penindas, sebagai bagian yang menekan, memperolok-olok manusia. Iblis menjadi bagian yang membuat manusia kehilangan semua, sebagai perampok, sebagai bangsa yang memperolok-olok. Itu peran iblis. Ini bukan di panggung sandiwara, tapi dalam panggung kehidupan. Kalau engkau tidak mau, kalau engkau tolak, cawan itu engkau tolak, maka manusia akan tetap hidup di dalam belenggu dosa dan tekanan tindasan. Tergantung, silakan kamu pikirkan. Untung doa Yesus di kalimat berikutnya, tetapi semuanya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Rupanya kehendak Bapa adalah Yesus tidak lari dari kenyataan, dan dia mau ambil peran yang sangat menyakitkan, yang menjadi tolak ukur kehidupan manusia. Hingga mulai datang ke dunia, dia mengambil peran seperti anak yang paling miskin, diletakkan di dalam palungan, dibungkus kain lampin, kain bekas yang rapuh, bukan kain putih yang bersih, yang baru, tapi kain lampin. Pada Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7, ayat 6 saya bacakan. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. 7, silakan. Dan dia akan melihat seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah. Bagian skenario yang terjemahannya mulai dari Injil Lukas pasal 2. Jadi Yesus bukan minum cawan ketika dia di Taman Getsemani, tapi dia sudah mengambil peran ketika dia lahir ke dunia.
Ia sudah mengambil peran sebagai bayi yang paling miskin. Kita melihat para pemulung di pinggir rel kereta melahirkan pun tidak dibungkus lampin. Paling tidak mereka pergi ke puskesmas. Paling tidak masih ada tangan seorang bidan yang akan menolong persalinan. Paling tidak masih ada tangan orang tua yang semiskin-miskinnya masih dibantu oleh tenaga medis. Tetapi Maria melahirkan hanya di pandangan binatang-binatang. Tidak ada kandang yang berisi para medis yang dengan semua peralatan sikap membantu. Tidak. Seorang diri, Yusuf menjadi peran suami, Yusuf menjadi peran bapak bagi bayi Yesus. Yusuf juga menjadi peran para medis untuk menolong persalinan Maria. Tidak ada orang. Pemilik penginapan berkata, kami tidak punya tempat. Semua penuh. Karena merengeknya Yusuf melihat kandungan Maria sudah tidak mungkin dipertahankan untuk berjalan cari penginapan lain. Diterima tawaran pemilik penginapan, kalaupun itu cuma sebuah kandang, berarti masih ada tempat bagi istri. Dia berlari cepat, dia bersihkan kandang, dia ambil air, mungkin dia bersihkan, dia minta para binatang keluar dari kandang, dia ambil tempat makan binatang, dia bersihkan dengan tidak punya apa-apa, cuma beralaskan jerami-jerami. Yang ada di tangan Yusuf hanya sehelai kain lampin. Bahasa Greka disebut dengan spargano, yang berarti perca-perca kain. Yang berarti potongan-potongan sisa-sisa kain. Ibu-ibu kalau potong kain untuk menjahit, ada sisa-sisanya. Dan itulah yang disebut dengan kain lampin, perca-perca kain. Potongan-potongan sisa yang ditambal menjadi selai kain yang namanya kain lampin, dibungkus bayi itu. Manusia yang termiskin di dunia. Diambil, peran itu diambil sejak dia lahir. Dan sejak dia lahir, dia biarkan bagian-bagian yang paling rendah dan di bawah menjadi bagian peran yang mulai dilakoni oleh Yesus. Mengapa demikian? Kembali ke Mazmur 45. Ayat 2, hatiku meluap dengan kata-kata. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau terelok di antara anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab Allah telah memberkati engkau untuk selamanya. Dari anak yang lahir seperti bayi termiskin tadi. Filipi pasal yang kedua,
Dari manusia yang paling miskin, engkau diangkat menjadi engkau yang terelok di antara para anak manusia. Sebab Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ayat 7, tatang kepunyaan Allah, tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Ayat 8, sebab Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Begitu diagungkan oleh dia yang paling miskin, diangkat menjadi yang paling tinggi. Pernikahan raja. Dari yang paling miskin diangkat menjadi raja di atas segala raja. Hingga lagu Natal selalu berbicara tentang bumi dan sorga. Lagu Natal selalu berbicara tentang keadaan yang paling buruk dan keadaan yang paling tinggi di sorga. Yang dilihat oleh Yakub dalam kitab Kejadian, seorang pengembara dari bumi melihat takhta Allah yang sangat megah di sorga. Nikodemus, seorang guru yang tidak mengerti apa-apa, tetapi yang dibuat oleh Allah, menjadi seorang yang melihat. Kata Nikodemus, apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk mengerti kebesaran Allah? Enggak perlu. Engkau tidak perlu masuk dalam rahim ibumu lagi. Tapi ketika engkau membaca firman Tuhan dan mengerti besarnya Allah. Dari mana? Dari bayi yang tadi kita sudah baca, dari kitab Injil Lukas pasal 2. Manusia yang paling miskin mengambil tempat yang paling miskin menjadi manusia yang tertindas, supaya kita yang paling miskin dijadikannya kaya. Korintus berkata itu dalam 2 Korintus. Pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu yang menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Dia ambil tempat yang paling hina dari hidup ini untuk menjadikan kita hari ini menjadi orang-orang kaya. Bukan secara fisik kita menjadi orang yang kaya raya, tak perlu kita menghayal, tapi kita menjadi kaya karena kasih karunia
belas kasihan, menjadi orang tidak tertindas lagi, tapi menjadi orang yang dibangkitkan, diangkat, dihidupkan. Itulah karya Natal. Perkara-perkara ajaib yang Allah buat atas kita menjadikan saudara dan saya tidak lagi berada di emperan kaki lima, di pinggir-pinggir trotoar, tempat orang-orang yang paling, kalau kita sebut, gelandangan-gelandangan. Peristiwa yang terjadi dengan Aceh berduka. Orang-orang sudah tidak tertampung di rumah sakit lagi, tapi mereka sudah dibawa kemana? Ke Selasar rumah sakit. Terhampar di pinggir-pinggir jalan rumah sakit. Tidak ada lagi tempat untuk dapat menampung mereka. Menyedihkan. Natal untuk mereka berada di Selasar, di hamparan, di pinggir-pinggir, di beranda-beranda rumah sakit. Mereka tidak bisa pulang ke rumah sebab rumahnya sudah hancur. Masih makan, masih ada dapur umum. Pertanyaannya, sampai kapan dapur umum itu ada? Lalu setelah itu mereka mau tinggal di mana? Oh, nanti pemerintah bangun kembali. Ya, bukan sulap seperti cerita dongeng Indonesia yang membuat istana dalam waktu 1 malam. Siapa dia? Bukan dongeng, sebuah kenyataan. Aceh yang hancur tidak mungkin dibangun dalam waktu 1 hari, tapi dalam waktu yang panjang mereka akan tertampung di mana? Bandingkan dengan kasih Allah untuk kita. Kita yang miskin dijadikan kaya. Kita yang berada di emperan, kita diangkat Allah menjadi orang-orang yang, kata ayat yang kita baca, kamu yang miskin dijadikan kaya. Tidak lagi kita berada di emperan dosa, tapi kita dipindahkan. Mazmur 46 ayat yang keempat, ayat yang kelima. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 6. Dan Allah ada di dalamnya. Kota yang tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin. Amin. Kita dipindahkan, kata suratan Efesus. Engkau dipindahkan. Kalimat ini penutup kita. Efesus. Pasal 2 ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. 3, 4. Di dalam Dia Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pasal yang pertama, Kolose 1 ayat 13. Kolose 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Amin.